Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hubungan pemberitaan COVID-19 dalam media massa terhadap self-awareness masyarakat di era pandemi. Sebelumnya, mari diperkenalkan untuk anggota kelompok beranggotakan 3 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Hubungan Internasional Universitas Jayabaya. Silakan memperkenalkan diri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Friska Firial Nazifa dan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naftali Mahardika. Selanjutnya, ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pratnya Pilaka Santosa. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke pemaparannya. Untuk bab 1.1, latar belakang akan dipresentasikan oleh Naftali. Silakan, Naftali. Baik, pada bagian latar belakang, pada awal tahun 2020, di dunia digemparkan oleh wabah virus berbahaya yang dikenal dengan nama COVID-19. Kasus pertama kali ditemukannya COVID-19 yaitu di kota Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019. Kenaikan jumlah orang yang positif terjangkit COVID-19 terus melonjak tinggi dan pada akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kasus orang positif terpapar COVID-19 cukup tinggi karena penularannya sangat cepat. Banyaknya aktivitas masyarakat di luar rumah dan secara tidak langsung berinteraksi dengan orang yang lebih dulu terpapar menjadi faktor utama seseorang dapat tertular. Akibat penyebaran yang kian pesat dan angka kematian yang tidaklah sedikit, setiap pemerintah negara memiliki caranya masing-masing untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Dari beberapa upaya pemerintah negara-negara di dunia yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, menggunakan proses komunikasi untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Pada makalah ini, kami akan membahas proses penyebaran COVID-19 hingga menjadi isu global dan upaya pemerintah dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Proses komunikasi yang digunakan dalam melakukan upaya tersebut, serta jenis dan tujuan dari komunikasi tersebut bagi upaya penanganan COVID-19. Pada bagian rumusan masalah akan dipaparkan oleh rekan saya, Pratnya. Dari latar belakang pada slide sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses penyebaran atau mewabahnya COVID-19 di berbagai negara. Yang kedua, bagaimana penerapan model komunikasi yang digunakan pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19. Yang ketiga, bagaimana tujuan model komunikasi yang digunakan dalam upaya penanganan COVID-19. Ketiga rumusan masalah ini akan segera dibahas setelah slide berikut. Selanjutnya ada bab 1.3 tujuan yang akan dipaparkan oleh Friska. Untuk tujuan dari pembuatan makalah ini diantaranya yang pertama, agar para pembaca mengetahui proses penyebaran atau mewabahnya COVID-19 di berbagai negara. Yang kedua, agar para pembaca mengetahui penerapan model komunikasi yang digunakan pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19. Yang ketiga, agar para pembaca mengetahui tujuan model komunikasi yang digunakan dalam upaya penanganan COVID-19. Baik, pada bagian selanjutnya yaitu mewabahnya COVID-19. Asal mula pandemi COVID-19 akibat infeksi virus corona baru masih menjadi perdebatan. Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan memiliki bukti bahwa virus ini dikembangkan di sebuah laboratorium di Wuhan, China, yang menjadi pusat wabah tersebut. Namun, para ilmuwan mengatakan tidak ada bukti yang membenarkan pernyataan Trump tersebut. Sementara itu, menurut pemerintahan China, awal mula penyebaran COVID-19 ini terdapat di pasar hewan laut di Wuhan. Akan tetapi, ada beberapa yang tidak berkaitan dengan pasar tersebut. Jika orang-orang ini tidak terinfeksi di pasar atau melalui kontak yang terinfeksi di pasar, para kritikus mempertanyakan bagaimana China menjelaskan kasus-kasus ini. Virus corona atau yang
atau yang dikenal COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Berbagai teori bermunculan mengenai virus ini. Dari dugaan penyebaran COVID-19 berasal dari hewan kelelawar, hingga dugaan bahwa COVID-19 adalah senjata biologi yang sengaja diciptakan. Adanya teori-teori yang bermunculan tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman tentang susunan genetik SARS-CoV dan hubungannya dengan virus kelelawar. Menurut Vincent, yaitu Profesor Mikrobiologi dan Imunologi Universitas Columbia di New York. Pada awal virus corona ditemukan di Wuhan, virus tersebut hampir menyebar ke seluruh penjuru Eropa, Asia Tenggara, Amerika Serikat, dan penjuru dunia. Di Cina, pada bulan Januari 2020, terdapat 2,7 ribu kasus terdeteksi positif virus corona, dan terus meningkat. Di dunia, terhitung pada tanggal 9 Juni 2020, terdapat 7,1 juta kasus positif. 3,5 juta diantaranya telah sembuh dan 408.230 meninggal dunia. Akibat meningkatnya para penderita COVID-19 di berbagai negara, persoalan ini pun menjadi pusat perhatian dunia dan menjadi isu global yang menjadi sorotan pada beberapa tahun terakhir. Selain berdampak besar bagi individu, juga mempunyai konsekuensi ekonomi dan sosial yang luar biasa, karena menyebabkan orang harus meninggalkan pekerjaan, kinerja menurun, dan oleh sebab itu kerugian tak terduga, kata Thomas dari Royal Brompton and Herfield Clinical Group. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona dalam penularannya, dan virus tersebut menjadi perhatian global, karena pandemi tidak mengenal batas negara, karena pergerakan manusia. Jika melihat dari merujuk pada FPGH, kita akan melihat bahwa dunia, terutama negara-negara yang memulainya seperti Indonesia, seharusnya sudah siap untuk penanganannya. Selanjutnya, pada bagian pembahasan model komunikasi akan dipaparkan oleh rekan saya, Pratnya. Adanya pandemi COVID-19 membuat masyarakat menjadi constraint atau khawatir terhadap dirinya dan juga lingkungan sekitar. Pemerintah mencoba berbagai arahan serta imbauan terkait tata cara mencegah terjangkit COVID-19 dan tata cara penanganan apabila sudah terjangkit COVID-19. Bahkan, pemerintah juga menyediakan berbagai sarana dan prasarana kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatannya. Imbauan yang disampaikan atau disiarkan kepada masyarakat menggunakan model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell, di mana model teori ini terdapat 5 unsur komunikasi yang menjadi sumbernya, yaitu cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan who says what in which channel to whom with what effect, yang artinya siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa. Akibatnya, komunikasi dapat diartikan sebagai pesan yang dikirim dari komunikator kepada komunikan melalui berbagai jalur, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memberikan dampak kepada komunikan sesuai dengan keinginan komunikator. Yang pertama ada who, dapat dibaca sebagai sumber atau komunikator, yaitu pelaku utama atau pihak yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dan memulai percakapan. Sebagai komunikator bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau negara. Dalam kasus ini digambarkan dengan adanya pemerintah sebagai pelaku utama. Yang kedua, says what, mengacu pada isi informasi yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan dari komunikator. Apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima dari sumber atau isi informasi. Ini adalah seperangkat sinyal verbal dan non-verbal yang menyampaikan sentimen, nilai, ide, dan tujuan sumber, makna, simbol, dan bentuk organisasi dari komunikasi adalah 3 komponen pesan. Pesan yang direncanakan untuk disampaikan yaitu tata cara menjaga diri sendiri dengan berbagai macam imbauan selama adanya pandemi COVID-19. In which channel? Saluran atau media adalah sarana untuk mengkomunikasikan pesan secara langsung atau tidak langsung, dari komunikator kepada komunikan.
pemerintah dan atau organisasi lainnya menggunakan berbagai platform yang mudah untuk diakses oleh masyarakat, baik itu media cetak maupun elektronik, seperti media jejaring sosial untuk menyebarluaskan serta meningkatkan self-awareness tiap-tiap individu terhadap bahaya COVID-19. Suhu. Seseorang yang menerima pesan dari suatu sumber dapat berupa kelompok, individu, organisasi, atau negara. Tujuan, pendengar, audiens, komunikan, juru bahasa, atau decoder adalah semua istilah yang mungkin digunakan untuk menggambarkan ini. Penerima dalam kasus ini dapat dipastikan adalah masyarakat umum yang menghuni wilayah terdampak COVID-19. With what effect? Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan. Seperti halnya vaksinasi yang dilakukan di berbagai dunia untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 pada seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, ternyata ada beberapa kelompok masyarakat yang menyatakan bahwasannya mereka menyebutnya anti-vax atau kelompok anti-vaksinasi. Selanjutnya ada tujuan model komunikasi massal yang akan dipaparkan oleh Friska. Tujuan model komunikasi massal dari teori Lasswell. Tujuan model komunikasi massa dapat memberikan informasi baik kepada pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan interaksi dalam rangka proses sosial, mendapatkan pengaruh sebagai alat untuk memecahkan persoalan, pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan mempermudah tujuan perubahan-perubahan yang dituju, serta mempermudah komunikasi kelompok-kelompok kerja, menurut Cakradinata 2016. Media massa digunakan untuk memberikan peran sentral dalam membentuk opini publik. Karena itu diharapkan media massa dapat membangun image positif dalam penanggulangan informasi COVID-19 melalui pemberitaan-pemberitaan yang lebih konstruktif. Komunikasi yang terjadi terkait vaksinasi COVID-19 berdasarkan teori komunikasi massa yang dikemukakan oleh Lasswell, menurut Arni Muhammad 2019 ada 5. Di antaranya siapa, mengatakan apa, dalam media atau saluran apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Yang pertama, WHO. Siapa pejabat pemerintah yang bertugas menyampaikan informasi kepada publik terkait vaksin COVID-19 maupun rencana vaksinasi perlu ditetapkan dari sejak awal. Pejabat yang berwenang hendaknya bersifat tetap. Tujuan model komunikasi massa ini untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran informasi. Yang kedua, sesuat. Apa yang dikatakan oleh pemerintah yaitu mari sukseskan program vaksinasi COVID-19 dan sama-sama kita perlu menangani berita atau informasi palsu yang beredar di media sosial. Yang ketiga, in which channel. Media atau saluran yang digunakan oleh pemerintah tentunya saluran yang transparan dan mudah untuk diakses oleh publik terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Informasi yang disampaikan harus secara detail, mulai dari informasi pengadaan vaksin, kehalalan, manfaat vaksin, ketersediaan vaksin, hingga peta jalan vaksinasi di Indonesia. Media atau saluran bertujuan agar masyarakat dapat memantau informasi dan berita di berbagai saluran media, mulai dari berita yang disiarkan di televisi nasional maupun swasta, media sosial, hingga website. Kepada siapa informasi vaksinasi COVID-19 disampaikan oleh pemerintah berawal disampaikan kepada para jurnalis, hingga nantinya dikonsumsi oleh publik. Antara pemerintah dan jurnalis harus satu suara dalam menyampaikan informasi, agar terhindar dari miskomunikasi yang disampaikan kepada masyarakat. Tujuan keempat ini penting, mengingat masih ada orang-orang yang mengurungkan niatnya untuk divaksin dikarenakan berita yang beredar di masyarakat yang masih simpang siur dengan informasi satu pintu. Yang terakhir, with what effect? Efek dari komunikasi vaksinasi COVID-19. Tujuannya adalah agar masyarakat melihat pemerintah telah terbuka dalam menyampaikan informasi, maupun membuka ruang diskusi dan dialog dengan warga terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluh kesahnya sebelum dan sesudah vaksin, dan berbagai hal penting lainnya terkait vaksinasi kepada pemerintah, baik berupa catatan, masukan, saran, maupun kritik. Tujuan utama dari model komunikasi massa yaitu untuk memperoleh informasi, menyampaikan komunikasi, dan saling berinteraksi. Lebih jauh lagi, komunikasi dapat digunakan sebagai upaya mempengaruhi seseorang,
kelompok maupun golongan tertentu untuk menyamakan pandangan maupun tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini penanganan COVID-19. Selain itu, dalam menyebarluaskan informasi penanggulangan COVID-19 ke pelosok daerah, maka dibutuhkan pendekatan konstruksional yang bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat akan pentingnya upaya untuk memutus mata rantai penyebarluasan pandemi COVID-19 melalui perubahan perilaku hidup masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan dipaparkan oleh rekan Pratnya. Adanya virus COVID-19 yang mewabah hingga saat ini bukanlah keinginan individu manapun. Para pejabat pemerintah sudah mencoba mencari jalan keluar pada saat virus tersebut mulai menyebar dan memakan tidak sedikit korban jiwa di berbagai belahan negara. Bahkan, para tenaga kesehatan pun kerap menjadi korban jiwa. Dengan adanya komunikasi massal yang dilakukan guna mengajak dan memberitahu masyarakat untuk tetap melaksanakan hal-hal tertentu untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih jauh. Hal tersebut sudah bisa menolong banyak nyawa, baik itu nyawa sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar. Masyarakat sangat diharapkan untuk peduli terhadap hal yang memang tidak seharusnya dilakukan, seperti semudah selalu memakai masker ketika bepergian, dan juga menerima vaksinasi sesuai dosis yang telah ditentukan oleh pejabat pemerintah. Tetapi self-awareness ini masih belum bisa dilakukan oleh keseluruhan masyarakat, dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara satu hal dengan yang lainnya. Sekian untuk presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan mengenai hal-hal yang terkait dalam presentasi ini, silakan ditanyakan di bagian komentar. If you have any question, please leave it in the comment section. Atau teman-teman juga bisa untuk tanya langsung di Instagram. Untuk Instagram Friska ada di @frskzhf. Instagram Naftali ada di @scoklatkeju, lalu Instagram Pratnya ada di @prdnysnt. Nanti juga akan diberikan linknya di description box, jadi teman-teman bisa cek juga. Kami juga sangat menerima kritik dan saran terhadap presentasi yang telah kami presentasikan. Maka dari itu, terima kasih banyak telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.